Sebuah proyek triliunan nyaris gagal karena penerjemah menghilang. Tiba-tiba, seorang gadis cleaning service maju dan berkata, "Pak, saya bisa terjemahkan bahasa Arab ini." Siapakah dia? Mengapa ia menyembunyikan bakatnya? Dan mungkinkah kemampuan ini justru membawanya kembali pada pengkhianatan masa lalu yang bernilai fantastis? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Gedung Crystal Tower menjulang angkuh di jantung distrik bisnis. Dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi, berkilauan seolah mengejek dunia di bawahnya. Ini adalah markas Raihan Atyatama, CEO muda yang baru saja dinobatkan sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Asia. Di dalam, lantai marmer mengilap, lorong-lorong sunyi, dan udara berpendingin yang terasa dingin membekukan keputusan-keputusan bernilai triliunan. Namun, di balik kemewahan itu, ada seseorang yang paling akrab dengan lantai mengilap tersebut. Namanya Aura. Aura bukan pembuat keputusan. Ia adalah petugas kebersihan. Seragam hijaunya sudah memudar, dan sepatu kerjanya mulai mengelupas di ujung. Setiap pagi, sebelum para eksekutif berdasi mahal tiba, Aura sudah mulai bekerja dari lantai teratas. Ruang direksi adalah tugas pertamanya. Sebuah ruangan yang beraroma kayu mahal dan kekuasaan. Ia menyeka layar besar, merapikan kursi kulit, dan mengepel lantai tanpa meninggalkan satu pun jejak dirinya. Bekerja dalam diam adalah caranya bertahan hidup. Ia tidak ingin dilihat, tidak ingin ditegur. Ia tahu, bagi orang sepertinya, kejutan seringkali berarti bencana. Di dalam hati kecilnya, ia selalu berdoa kepada Allah agar hari itu berjalan seperti hari-hari lainnya. Damai dan tanpa masalah. Pagi itu, suasana di lantai direksi terasa berbeda. Aura bisa merasakan ketegangan yang merayap dari bawah. Mobil-mobil mewah berderet di parkiran khusus. Staf keuangan berlarian tergesa-gesa. Semua orang tahu hari ini adalah hari yang sangat penting. Investor besar dari negara Arab akan datang. Kerja sama ini bernilai fantastis. Jika berhasil, perusahaan Raihan akan melompat jauh meninggalkan para pesaing. Saat Aura turun dengan troli kebersihannya, ia tanpa sengaja melewati pintu kaca kantor Raihan. Dari balik kaca itu, ia melihat Raihan. Jas hitamnya rapi, tetapi wajahnya yang biasanya dingin tampak gelisah. Raihan sedang berbicara dengan seorang staf, suaranya terdengar rendah tetapi tajam. "Penerjemah masih belum tiba?" tanya Raihan. Staf itu menunduk gugup. "Belum, Pak Raihan. Kami sudah coba hubungi, tetapi belum tersambung." Raihan menghela napas panjang. Waktu terus berjalan, dan tamu pentingnya akan mendarat dalam beberapa jam lagi. Tanpa sengaja, pandangan Raihan melintas dan bertemu sejenak dengan mata Aura di balik pintu kaca. Itu bukan tatapan dingin, melainkan tatapan cemas yang sulit disembunyikan. Raihan segera mengalihkan pandangannya, seolah malu terlihat dalam keadaan genting. Aura menunduk, jantungnya berdebar, dan ia mempercepat langkah. Ia tidak tahu, momen singkat itu adalah awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Dan ia juga tidak tahu, hari ini, rahasia masa lalunya yang terkubur perlahan akan mulai terkuak. Pukul 10 pagi. Helikopter mendarat di gedung seberang. Para investor Arab telah tiba. Suasana formal yang mencekam menyelimuti lantai khusus direksi. Para staf berbaris rapi. Raihan berdiri di ujung meja rapat utama, tangannya bertumpu pada kayu mahal yang dingin. Waktu bergerak terlalu cepat, dan masalah penerjemah belum terpecahkan. Seorang asisten masuk dengan langkah tegang. "Pak Raihan, para investor sudah di lobi. Mereka akan tiba 5 menit lagi." "Penerjemah?" tanya Raihan lagi, suaranya mengeras. "Masih belum bisa dihubungi, Pak," jawab asisten itu dengan nada putus asa. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Raihan. Ia tahu, kesalahan komunikasi sedikit saja bisa menghancurkan kerjasama yang telah disiapkan berbulan-bulan. Nilai setiap kalimat yang salah terjemah bisa mencapai ratusan miliar. Ia bukan tipe pria yang mudah panik, tetapi situasi ini benar-benar di luar kendalinya. Di saat yang sama, Aura sedang mendorong troli kebersihannya di lorong dekat ruang rapat. Ia mendapat tugas membersihkan pantry khusus tamu sebelum para investor tiba.
Ia berjalan pelan, berusaha tidak mengganggu. Namun, saat melewati pintu ruang rapat yang sedikit terbuka, ia mendengar suara Raihan yang terdengar frustrasi. Tanpa penerjemah, kita hancur. Aura berhenti melangkah. Kata-kata itu menancap di kepalanya. Ia tahu betul apa arti kesalahan kecil dalam bahasa, terutama dalam konteks bisnis internasional. Ia ingat ayahnya selalu berpesan bahwa bahasa bukan sekadar kata-kata, tetapi jembatan kepercayaan. Beberapa detik kemudian, rombongan investor tiba. Mereka adalah pria-pria berjas panjang, mengenakan sorban rapi, dengan sorot mata tenang namun tajam. Raihan menyambut mereka dengan senyum formal yang kaku. "Selamat datang. Kami merasa terhormat," ucap Raihan. Salah satu investor membalas dengan bahasa Arab yang tenang namun cepat. Staf darurat yang didorong maju sebagai penerjemah tergagap. Kalimat demi kalimat diterjemahkan dengan terbata, kaku, dan tidak utuh. Aura yang berdiri terpaku di balik pintu, mendengar semuanya dengan jelas. Beliau mengatakan bahwa skema kerjasama ini masih terlalu berisiko. Ucap staf itu ragu-ragu, padahal Aura tahu, kalimat aslinya jauh lebih dalam, mengandung peringatan dan ketidakpercayaan yang mulai tumbuh. Di dalam, Raihan duduk dengan rahang mengeras. Ia bisa merasakan arah pembicaraan melenceng jauh. Investor itu mulai meninggikan suaranya, nada ketidakpuasan terdengar jelas. Staf penerjemah itu tampak kebingungan, keringat membasahi pelipisnya. Aura berdiri di persimpangan. Ia hanyalah petugas kebersihan. Ia bisa diusir, ditertawakan, atau dianggap lancang. Namun, ia tahu ia bisa memahami setiap kata di dalam ruangan itu dengan sangat jelas. Suara dalam hatinya berteriak untuk maju. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa kepada Allah memohon kekuatan. Troli kebersihan itu didorongnya perlahan, berhenti tepat di depan pintu kaca besar. Aura mengangkat tangan yang gemetar. Suara ketukan halus itu segera menghentikan semua bisikan dan ketegangan di dalam ruang rapat. Semua mata, termasuk tatapan tajam Raihan, tertuju ke pintu. Pintu terbuka perlahan. Sosok Aura muncul di ambang pintu, masih dalam seragam cleaning service dan troli di sampingnya. Ruangan terasa menekan. "Maaf, Pak," ucapnya lirih namun jelas. Raihan sedikit mengernyit. Ia mengenali gadis itu sebagai petugas kebersihan yang sering ia lihat berlalu lalang. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya mengandung perintah yang tidak ingin dibantah. Napas Aura tercekat. Tangannya gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Seorang direktur hendak menegur keras. Ini bukan waktu yang tepat. Namun, sebelum ada yang sempat menghentikannya, Aura kembali membuka suara, kali ini sedikit lebih berani. "Pak Raihan, saya mendengar penerjemah belum datang. Saya bisa menerjemahkan bahasa Arab ini ke bahasa Indonesia." Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang memekakan. Beberapa direktur terpaku. Staf penerjemah darurat menatap Aura dengan mata membesar. Para investor asing memperhatikan dengan ekspresi heran. Raihan berdiri dari kursinya. Tatapannya yang tajam menembus wajah Aura. "Apa yang kamu katakan tadi?" "Saya bisa menerjemahkan bahasa Arab, Pak," ulang Aura, menelan ludah. Beberapa orang menahan senyum, mengira gadis itu sedang bercanda. Salah satu direktur berbisik sinis, "Ini bukan permainan." Aura menunduk sejenak. Lalu ia mengangkat wajahnya kembali. Ketakutan di matanya sudah berganti menjadi tekad yang perlahan muncul. Seolah menguji, salah satu investor mengucapkan kalimat pendek dalam bahasa Arab dengan nada penasaran. Aura secara refleks menerjemahkannya tanpa menoleh ke siapapun. Beliau bertanya, apakah perusahaan ini benar-benar memiliki kemauan untuk bekerja dengan jujur dan terbuka? Ruangan itu membeku total. Staf penerjemah yang tadi bertugas hanya bisa terdiam. Para direktur saling pandang, terkejut. Raihan menatap Aura tanpa berkedip. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Investor itu kembali berbicara, kali ini lebih panjang dan penuh tekanan. Sebelum siapapun bereaksi, Aura menerjemahkannya dengan tepat, tanpa ragu, dan tanpa celah. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, senyum tipis muncul di wajah salah satu investor. Raihan masih berdiri di tempatnya, menatap Aura.
Seorang gadis berseragam cleaning service baru saja melangkah masuk ke dalam hidupnya, membawa kemampuan yang bernilai triliunan. Raihan perlahan mengangkat tangan. Biarkan dia melanjutkan. Atas isyarat Raihan, Aura dipersilakan maju. Ia meninggalkan troli kebersihannya di dekat pintu dan melangkah perlahan menuju meja rapat. Langkahnya kecil namun mantap. Ia berdiri di samping Raihan, di antara para eksekutif dan tamu penting. Pembicaraan kembali berlanjut, semakin intens. Salah satu investor kembali berbicara dengan nada menguji, seolah ingin memastikan bahwa terjemahan Aura sebelumnya bukanlah kebetulan. Aura mendengarkan dengan fokus. Beberapa detik kemudian, ia mulai menerjemahkan dengan suara yang stabil. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak hanya membawa modal, tetapi juga reputasi. Mereka ingin bekerja sama dengan pihak yang bisa dipercaya sepenuhnya, dan mereka sedang menilai apakah perusahaan ini layak menerima kepercayaan itu. Kalimat itu jauh lebih dalam dan tajam dari terjemahan samar yang sempat disampaikan staf darurat sebelumnya. Para direktur tampak menelan ludah. Investor itu kemudian menoleh ke arah Raihan dan berbicara dengan nada lebih tenang. Aura langsung melanjutkan menerjemahkan tanpa jeda. Setiap kata mengalir jelas, tidak ada yang melenceng atau terpotong. Di sudut ruangan, staf penerjemah resmi hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah antara kaget dan malu. Raihan, untuk pertama kalinya pagi itu, merasa lega. Sulit baginya untuk percaya bahwa semua ini datang dari seorang gadis yang beberapa menit lalu masih sibuk mengepel lantai. Pembicaraan berlanjut. Investor memaparkan syarat demi syarat, risiko demi risiko. Aura menerjemahkan semuanya dengan presisi, menyesuaikan nada agar tidak terkesan agresif, namun tetap jujur dan transparan. Raihan sesekali mengangguk, kepercayaan perlahan mulai tumbuh kembali. Ketegangan di ruangan itu melunak. Beberapa investor bahkan mulai bertukar candaan kecil dengan Raihan. Senyum mereka semakin jelas. Sebelum rapat berakhir, salah satu investor mengucapkan kalimat terakhirnya dengan wajah penuh arti. Aura menerjemahkannya dengan suara tercekat, namun tetap jelas. Beliau mengatakan bahwa kerjasama ini akan dilanjutkan, karena mereka melihat ketulusan dalam cara perusahaan ini menyelesaikan masalah hari ini. Ruangan itu seperti kembali bernapas. Raihan menghela napas panjang yang sejak tadi tertahan di dadanya. Kontrak memang belum ditandatangani, tetapi pintu menuju kesepakatan sudah terbuka lebar kembali. Saat para investor berdiri dan bersalaman, salah satu dari mereka menoleh ke arah Aura. Ia mengangguk hormat dengan senyum kecil. Aura membalasnya dengan senyum sopan. Setelah rombongan tamu berlalu, suasana berubah seketika. Kelegaan menyebar, namun bersamaan dengan itu muncul rasa heran dan ingin tahu yang tak terucapkan. Raihan menoleh perlahan ke arah Aura. Tatapannya berbeda. Bukan lagi tatapan gelisah, melainkan tatapan yang ingin tahu terlalu dalam. "Kamu," ucapnya pelan. "Siapa sebenarnya kamu?" Aura terdiam. Kepalanya menunduk. Ia tahu, sejak ia melangkah masuk ke ruangan ini, hidupnya telah bergerak menuju arah yang tidak bisa lagi ia kendalikan sepenuhnya. Ruang rapat kini kosong, hanya menyisakan Raihan, beberapa direktur, dan Aura yang masih berdiri. Sunyi yang tersisa setelah ketegangan bergeser menjadi suasana canggung yang sulit dijelaskan. Raihan melangkah perlahan mendekati Aura. "Kamu bisa duduk," katanya singkat. Aura mengangguk pelan lalu duduk di kursi paling ujung. Posisi itu membuatnya merasa kecil di antara orang-orang penting, tetapi kali ini tidak ada satupun yang menatapnya dengan meremehkan. Salah satu direktur, Bapak Surya, membuka suara. "Sejak kapan kamu bisa bahasa Arab?" Aura terdiam sejenak sebelum menjawab. "Sejak kecil." Raihan menoleh cepat. "Sejak kecil?" Aura mengangguk lagi, tatapannya tetap menunduk. "Ayah saya dahulu mengajarkan." Raihan menyandarkan tubuhnya di tepi meja. "Tapi yang kamu terjemahkan barusan bukan bahasa Arab dasar. Itu adalah bahasa bisnis tingkat tinggi, penuh istilah khusus dan tekanan." "Saya mempelajarinya secara khusus," jawab Aura, menarik napas perlahan. Direktur lain, Ibu Rizka, tertawa kecil tidak percaya. Tidak mungkin seseorang yang bekerja sebagai petugas kebersihan menguasai bahasa tingkat tinggi seperti itu. "Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan yang lebih baik?" Aura hanya menunduk lebih dalam,
memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang meremehkan itu. Raihan menatapnya tajam, seolah menguji batas kejujurannya. Kamu bilang tadi kamu bisa bahasa Arab. Apakah hanya itu? Aura mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak rapat usai, tatapannya bertemu langsung dengan mata Raihan. Ketakutan sudah hilang sepenuhnya. Saya juga bisa bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, Rusia, Spanyol, dan Italia. Ruangan itu kembali sunyi. Seorang direktur refleks berdiri dari kursinya. 10 bahasa? Aura mengangguk pelan. Ya, Pak. Ia memejamkan mata sejenak, seolah berusaha menahan sesuatu yang bergerak cepat di dalam pikirannya. Raihan melangkah mendekat lagi. Kamu sadar apa arti semua ini? Kamu bisa berada di posisi mana saja dengan kemampuan itu. Tapi kamu memilih berada di sini. Mendorong troli kebersihan. Saya hanya ingin bekerja, jawab Aura singkat. Jawaban itu membuat Raihan semakin terdiam. Direktur Surya berbisik pelan pada Ibu Rizka, dia menyembunyikan harta karun. Raihan menoleh cepat. Cukup. Ia kembali menatap Aura. Kamu tidak perlu kembali ke pekerjaan lamamu, mulai hari ini. Aura terperanjat. Raihan mengangkat tangannya memberi isyarat agar ia mendengarkan. Saya ingin kamu berada dekat dengan saya, bukan sebagai petugas kebersihan. Kamu baru saja menyelamatkan rapat terpenting dalam hidup saya. Itu lebih dari cukup sebagai pengalaman. Lalu sebagai apa, Pak? Tanya Aura, suaranya tercekat. Raihan diam sejenak, lalu mengucapkannya dengan tegas. Sebagai asisten pribadi saya. Kalimat Raihan menggantung di udara. Tidak ada yang langsung bereaksi. Semua seolah menunggu, apakah Raihan akan menarik ucapannya kembali. Aura menggenggam ujung bajunya erat-erat. Pak Raihan, saya tidak punya pengalaman di bidang itu. Saya tidak mengerti pekerjaan kantor. Raihan menggeleng. Seorang direktur mencoba menyela, menganggap keputusan ini terlalu cepat, tetapi Raihan menghentikannya. Justru terlalu terlambat, katanya pada direktur itu. Raihan kembali menatap Aura. Kamu boleh menolaknya, Aura. Aura mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca, bukan sepenuhnya karena bahagia, tetapi karena beban yang tiba-tiba jatuh di pundaknya terasa terlalu besar. Hidupmu tidak akan kembali seperti tadi pagi, lanjut Raihan, suaranya mengandung nada peringatan dan kepastian. Aura terdiam lama. Dalam benaknya berkelebat bayangan kehidupannya selama ini. Kamar sempit yang ia huni, pekerjaan berat yang ia jalani, mimpi yang selalu ia simpan dalam diam. Ini adalah kesempatan, atau mungkin jebakan yang tidak ia pahami. Akhirnya, ia berbicara dengan suara yang hampir berbisik. Saya terima, Pak. Raihan mengangguk sekali. Mulai hari itu, tak seorang pun di ruangan itu menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya mengubah nasib Aura. Keputusan ini juga akan menarik masa lalunya yang selama ini terkubur dalam senyap, perlahan mendekati permukaan. Kabar pengangkatan Aura menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, berita itu sudah terdengar hingga ke lantai-lantai bawah. Seorang petugas kebersihan diangkat menjadi asisten pribadi CEO. Bagi sebagian orang, keputusan ini terdengar tidak masuk akal. Aura kini duduk di dalam ruangan kecil di sebelah kantor utama Raihan. Ruangan yang sebelumnya hanya berisi lemari arsip lama, kini telah dilengkapi meja baru, kursi berlapis kulit, dan komputer. Semua terasa asing, terlalu cepat, dan terlalu besar. Ia masih mengenakan seragam hijau kebersihannya. Dari balik pintu kaca, ia bisa melihat lalu lalang karyawan yang sesekali melirik ke arahnya. Tatapan mereka tidak sama. Ada yang terkejut, ada yang meremehkan, dan ada yang penuh rasa tidak terima. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. Raihan berdiri di ambang pintu. Kamu belum mengganti pakaian? Tanyanya. Aura menunduk. Saya tidak punya pakaian lain di sini, Pak. Raihan terdiam sejenak. Nanti saya minta staf mengurusnya. Ia melangkah masuk dan duduk di kursi seberang Aura. Jarak mereka kini sangat dekat. Tidak ada meja rapat di antara mereka. Hanya dua manusia yang sama-sama bergulat dengan perubahan besar. Kamu gugup?
ucap Raihan. Aura mengangguk jujur. Sangat. Raihan bersandar. Itu wajar. Bahkan saya pun gugup saat pertama kali duduk di kursi ini. Di luar ruangan, bisikan mulai terdengar semakin jelas. Dia siapa sebenarnya? Hanya petugas kebersihan. Pasti ada sesuatu di balik ini. Tidak mungkin Pak Raihan mengambil keputusan sekacau itu. Kata-kata itu sampai ke telinga Aura tanpa bisa ia cegah. Bahunya sedikit bergetar. Raihan menghela napas pelan. Ia menatap Aura, mengabaikan bisikan dari luar. Mulai besok, kamu akan mendampingi saya dalam semua pertemuan penting. Aura mengangkat wajahnya kaget. Besok? Ya, jawab Raihan tenang. Waktu tidak berpihak pada kita. Raihan berdiri lalu berjalan menuju lemari kecil di ruangan itu, mengambil sebuah map tebal. Ini adalah dokumen kerja sama luar negeri yang sedang kita jalani. Kamu akan membacanya malam ini. Aura menerima map itu dengan kedua tangan. Berat, bukan hanya karena isinya, tetapi karena tanggung jawab besar di baliknya. Saya takut tidak mampu, Pak, katanya lirih. Raihan menoleh. Saya lebih takut jika kamu tidak mencoba. Kata-kata itu menancap di dada Aura lebih kuat dari yang ia duga. Saat Raihan keluar dari ruangan itu, Aura masih duduk terpaku. Tangannya menggenggam map itu erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa langkah hidupnya benar-benar keluar dari jalur aman yang selama ini ia kenal. Di sudut lain gedung, kemarahan mulai mengendap. Beberapa karyawan berkumpul, nada suara mereka tidak lagi sekadar berbisik. Dia naik terlalu cepat. Dia tidak seharusnya ada di sini. Pak Raihan sudah salah langkah. Seorang wanita dengan pakaian rapi, Ibu Luna dari Departemen Pemasaran, menepuk meja dengan jarinya. Tenang saja. Gadis seperti dia tidak akan bertahan lama. Malam itu, Aura pulang lebih lambat dari biasanya. Ia masih mengenakan seragam cleaning service, namun langkahnya terasa berbeda. Lorong sempit menuju kamarnya terasa lebih sunyi. Lampu temaram menyala redup. Ia duduk di lantai, membuka map tebal itu. Dokumen demi dokumen ia telan, bahasa demi bahasa ia lintasi. Matanya lelah, namun pikirannya terjaga. Ini adalah bahasa bisnis, penuh istilah teknis yang harus ia pahami semalam suntuk. Di antara tumpukan dokumen itu, tanpa sengaja matanya tertumbuk pada satu nama asing yang ia kenali. Sebuah nama dari masa lalunya yang paling gelap. Tangannya gemetar hebat. Nafasnya tercekat. Ingatan yang selama ini ia kubur rapat-rapat mendadak mengetuk pintu kesadarannya dengan keras. Aura menutup map itu perlahan. Di saat yang sama, Raihan berdiri di jendela kantornya, memandangi kota dari ketinggian. Entah mengapa, wajah Aura terus terlintas di benaknya. Tatapan tenangnya di tengah tekanan, keberaniannya melangkah masuk ke ruang rapat, suara lembutnya yang mampu menggoyahkan kesepakatan bernilai triliunan. Raihan tidak tahu bahwa gadis yang baru saja ia tarik ke dalam kehidupannya, bukan hanya membawa kemampuan 10 bahasa. Ia membawa masa lalu yang siap meledak kapan saja. Dan tanpa sadar, Raihan sedang melangkah menuju badai yang sama sekali tidak ia pahami besarnya. Pagi datang dengan suasana yang jauh berbeda bagi Aura. Ia tidak lagi masuk lewat pintu belakang bersama para petugas kebersihan lainnya. Hari itu, ia berdiri di depan pintu utama gedung dengan pakaian baru yang disiapkan staf perusahaan. Blus sederhana berwarna krem, rok hitam panjang, dan sepatu yang masih terasa kaku saat dipakai. Tangannya sedikit gemetar saat ia melangkah masuk. Tatapan pertama langsung menyambutnya. Dari satpam, dari resepsionis, dari para karyawan yang biasa berlalu lalang tanpa pernah benar-benar melihatnya. Kali ini, semua mata memandang. Beberapa tersenyum canggung, sebagian lagi memandang dingin tanpa berusaha menyembunyikannya. Aura menunduk dan berjalan lurus. Ia melangkah pelan, namun pasti menuju lift khusus direksi. Di dalam lift, kaca memantulkan bayangannya sendiri. Sosok yang sama, tetapi dengan posisi yang sudah sangat berbeda. Perubahan posisi itu tidak mengubah beban di dadanya, bahkan terasa jauh lebih berat karena tatapan-tatapan sinis yang ia rasakan. Begitu pintu lift terbuka di lantai direksi, bisikan kembali menyambutnya. Itu dia orangnya yang kemarin bikin geger itu. Benar dia. Seragamnya saja masih kelihatan seperti petugas kebersihan.
Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menusuk berulang kali. Aura berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Tangannya menggenggam map dokumen tebal yang ia bawa dari semalam. Di dalam ruangan kecilnya, ia masih berdiri sebentar sebelum duduk. Kursi empuk itu terasa asing. Terlalu empuk untuk seseorang yang terbiasa duduk di lantai keras. Tak lama kemudian, Raihan masuk. Wajahnya tenang seperti biasa. "Sudah siap?" tanya Raihan. Aura mengangguk. "Sudah, Pak." Raihan menyerahkan sebuah berkas. "Kita akan bertemu mitra dari Jepang siang ini. Kamu akan mendampingi saya." Aura menerima berkas itu dengan kedua tangan. Ia membuka lembar pertama dan langsung membaca cepat. Matanya bergerak lincah. Bibirnya bergerak pelan membentuk kata-kata asing yang ia pahami. "Baik, Pak," ucapnya mantap. Raihan menatapnya sejenak. Dalam diam, ia melihat sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diri Aura. Bukan lagi hanya keberanian mendadak, melainkan ketenangan yang lahir dari keyakinan panjang. Namun di sudut lain gedung, amarah mulai mengendap. Di ruang kerja terbuka, Ibu Luna dan beberapa karyawan berkumpul. Nada suara mereka tidak lagi sekadar berbisik. "Dia naik terlalu cepat. Dia tidak seharusnya ada di sini. Pak Raihan sudah salah langkah." Ibu Luna bersandar sinis. "Kita lihat saja berapa lama dia bertahan." Siang itu, pertemuan dengan mitra Jepang berjalan lancar. Aura menerjemahkan dengan sangat halus. Setiap ungkapan tersampaikan dengan nuansa yang tepat. Raihan semakin yakin akan keputusannya. Saat Raihan dan Aura kembali ke kantor, Ibu Luna mencegat mereka di lorong. Wajahnya dingin dan penuh perhitungan. "Pak Raihan, saya hanya ingin mengingatkan," ucap Ibu Luna, matanya beralih ke Aura dengan tatapan meremehkan. "Posisi asisten pribadi CEO membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan bahasa. Ini menyangkut kepercayaan dan latar belakang yang jelas." Raihan berhenti, rahangnya sedikit mengeras. Ia tahu ini adalah serangan pribadi, bukan hanya kritik profesional. Ia menoleh ke arah Ibu Luna. "Ibu Luna, kemampuan yang ditunjukkan Aura saat menyelamatkan kesepakatan triliunan minggu lalu sudah lebih dari cukup membuktikan keahliannya. Mengenai latar belakang, itu urusan internal saya." Namun, Ibu Luna tidak mundur. Ia sengaja mengabaikan Raihan dan menatap Aura dengan sinis. "Sebagai asisten pribadi, Anda akan menangani data sensitif. Kami semua di sini tahu ada proses seleksi ketat. Tidak ada yang pernah mendengar nama Anda sebelum Anda tiba-tiba muncul dari ruang cleaning service. Pak Raihan telah memberikan saya kesempatan, dan saya akan bekerja keras untuk membuktikan kepercayaan itu," jawab Aura, suaranya berusaha keras tetap stabil, meskipun hatinya terasa sakit. "Kerja keras?" Ibu Luna tertawa kecil. "Atau memanfaatkan belas kasihan? Posisi ini biasanya diisi lulusan terbaik dari universitas top luar negeri, bukan seseorang yang tanpa catatan publik." Raihan melangkah maju, sorot matanya tajam. "Luna, cukup. Jika Anda punya masalah, sampaikan secara formal melalui prosedur HRD. Sekarang, kembali bekerja." Ibu Luna terpaksa mengalah, tetapi sebelum pergi, ia melirik Aura dengan tatapan penuh ancaman. "Anda harus berhati-hati, Aura. Di tempat ini, rahasia sekecil apapun akan segera terungkap." Aura menelan ludah. Kata-kata itu menakutkan, bukan karena ancaman akan pekerjaannya, tetapi karena ia tahu Ibu Luna benar, rahasia memang ada, dan itu jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan bahasa. Raihan memimpin Aura kembali ke ruangan mereka. "Jangan dengarkan mereka," kata Raihan, nadanya melembut. "Mereka hanya cemburu." "Saya mengerti, Pak. Tapi mereka benar. Latar belakang saya kosong. Saya tidak punya riwayat profesional seperti mereka." Raihan bersandar di kursinya. "Baik. Kalau begitu, mari kita isi riwayatmu mulai dari sekarang. Malam ini, siapkan ringkasan eksekutif dari dokumen yang saya berikan semalam. Fokus pada klausul risiko dan mitra terkait." Raihan mengeluarkan berkas lain. "Kita akan menghadapi mitra dari Rusia minggu depan. Mereka sangat protektif terhadap informasi perusahaan. Persiapkan diri Anda." Saat Raihan menyebutkan nama mitra Rusia itu,
Tangan Aura yang sedang memegang pena mendadak membeku. Raihan tidak menyadari perubahan ekspresi di wajah Aura. Gadis itu menatap nama perusahaan yang tertulis di berkas itu. Nama perusahaan itu membawanya kembali ke kilasan memori yang sangat ia tekan. Memori tentang ayahnya, tentang pengkhianatan, dan tentang alasan ia memilih untuk bersembunyi di balik seragam cleaning service di kota besar ini. Raihan melihatnya ragu. Ada apa, Aura? Aura menggeleng cepat, memaksa dirinya tersenyum profesional. Tidak ada, Pak. Hanya sedikit terkejut melihat skala proyek ini. Aura berbohong. Jantungnya berdebar kencang. Nama perusahaan Rusia itu terkait langsung dengan nama asing yang ia temukan di dokumen Arab semalam. Dua kepingan puzzle dari masa lalunya yang terkubur kini muncul kembali di meja kerjanya. Dia tahu, ini bukan kebetulan. Aura menghabiskan malam itu bukan di kamarnya yang sempit, melainkan di perpustakaan umum dekat tempat tinggalnya, dikelilingi tumpukan buku dan dokumen rahasia perusahaan Raihan. Pikirannya terbagi antara fokus profesional dan horor pribadi. Berkas kerja sama Arab dan dokumen proyek Rusia yang harus ia siapkan ringkasannya saling terkait melalui satu nama kunci, Tuan Zaid Al-Maktoum. Tuan Zaid adalah penasihat keuangan utama yang mewakili konsorsium Arab. Namun, lebih dari 20 tahun yang lalu, Tuan Zaid adalah kolega dekat ayahnya. Ayah Aura, seorang ahli linguistik yang bekerja sebagai penerjemah dan konsultan bahasa untuk beberapa perusahaan multinasional besar di Eropa dan Timur Tengah, pernah sangat mempercayai pria ini. Namun, kepercayaan itu hancur. Ayah Aura dituduh terlibat dalam pembocoran rahasia dagang, yang menyebabkan karirnya hancur dan mereka kehilangan segalanya. Ayah Aura bersumpah bahwa ia dijebak. Tak lama setelah itu, ayah Aura jatuh sakit dan meninggal. Aura, yang saat itu masih remaja, memutuskan untuk melarikan diri dari ingatan pahit itu. Ia menggunakan semua pengetahuan bahasa yang diajarkan ayahnya untuk mencari nafkah, tetapi ia bersumpah untuk tidak pernah lagi terlibat dalam dunia bisnis kelas atas yang penuh pengkhianatan. Itulah mengapa ia memilih bersembunyi sebagai petugas kebersihan. Ia merasa aman dan tak terlihat di sana. Tetapi kini, takdir membawanya kembali. Aura menyadari bahwa Tuan Zaid Al-Maktoum adalah benang merah yang menghubungkan dua proyek triliunan yang sedang ditangani Raihan. Jika Tuan Zaid terlibat, itu berarti ada risiko pengkhianatan yang sama besar yang pernah menghancurkan keluarganya. Malam itu, ia tidak hanya membaca dokumen proyek. Ia melakukan penelusuran mendalam. Ia mencari berita lama, laporan keuangan, dan setiap detail yang mungkin menghubungkan Tuan Zaid dengan masalah masa lalu ayahnya. Pukul 3 pagi, Aura kembali ke kamarnya. Ia lelah secara fisik, tetapi pikirannya sangat aktif. Ia telah menemukan beberapa kejanggalan kecil dalam struktur pendanaan proyek Rusia yang melibatkan pihak Arab. Kejanggalan yang hanya bisa dilihat jika seseorang membaca dokumen tersebut dalam bahasa Arab aslinya. Saat ia memejamkan mata, ia sadar satu hal. Tujuannya di Crystal Tower bukan lagi hanya untuk menjadi asisten yang baik bagi Raihan. Ia kini berada dalam misi. Misi untuk melindungi Raihan dan perusahaannya dari pengkhianatan yang sama yang pernah merenggut nyawa dan kehormatan ayahnya. Ia harus membuktikan bahwa ayahnya tidak bersalah dan mengungkap kebenaran di balik Tuan Zaid. Pagi harinya, Aura tiba di kantor Raihan dengan mata sedikit bengkak karena kurang tidur, tetapi dengan fokus yang tajam. "Selamat pagi, Pak Raihan," sapanya. "Pagi, Aura. Bagaimana ringkasan eksekutifnya?" Aura meletakkan map tebal di meja Raihan. "Saya sudah selesaikan, Pak. Ada beberapa hal yang harus Bapak perhatikan, terutama terkait klausul pendanaan dan struktur kepemilikan. Saya menemukan ada celah tersembunyi jika kita melihat dokumen ini dari perspektif bahasa Arab aslinya." Raihan terdiam. Ia menatap Aura, bukan lagi dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan rasa hormat yang mendalam. Gadis itu tidak hanya menerjemahkan, dia menganalisis. "Duduk, Aura," kata Raihan, menunjuk kursi di hadapannya. "Ceritakan semua yang kamu temukan." Aura duduk tegak. Rasa lelahnya hilang berganti dengan adrenalin. Ia berbicara dengan tenang dan terstruktur, menjabarkan temuannya. Dalam dokumen Arab mengenai investasi, ada penggunaan frasa, hak penarikan parsial, yang diterjemahkan secara umum sebagai pencairan dana, jelas Aura.
Namun, dalam konteks hukum syariah yang mereka gunakan, frasa aslinya menyeratkan bahwa penarikan dana dapat dilakukan tanpa harus melalui persetujuan dewan direksi secara penuh, asalkan ada persetujuan dari satu perwakilan kunci. Raihan menyimak dengan serius, mengambil catatan. Perwakilan kunci? Siapa yang dimaksud? Dalam dokumen lain yang Bapak berikan, di proyek Rusia, saya menemukan nama Tuan Zaid Al-Maktoum muncul tidak hanya sebagai penasihat, tetapi juga sebagai perwakilan kepercayaan dalam struktur pendanaan yang disalurkan melalui konsorsium Arab, lanjut Aura. Jika kedua dokumen ini dihubungkan, Tuan Zaid memiliki kekuatan untuk mencairkan sebagian besar dana proyek tanpa kendali penuh dari perusahaan Bapak. Raihan menyandarkan punggungnya ke kursi, wajahnya tegang. Itu artinya, dia bisa mengendalikan dana kita, bahkan saat proyek sedang berjalan. Ya, Pak. Dan kejanggalan ini tidak terlihat dalam terjemahan bahasa Inggris atau Indonesia yang biasa digunakan oleh tim hukum Bapak, karena nuansa bahasanya hilang, ucap Aura. Ia sengaja tidak menyebutkan hubungannya dengan Tuan Zaid. Ia harus tetap profesional dan fokus pada data. Raihan mengambil jeda panjang. Kamu melakukan analisis hukum dan keuangan di tengah malam, hanya dari dokumen mentah. Saya hanya menggunakan kemampuan bahasa saya untuk melihat detail yang tersembunyi, jawab Aura merendah. Aura, kemampuanmu ini luar biasa, puji Raihan. Tapi kenapa kamu tidak pernah mengungkapkannya sebelumnya? Kenapa kamu memilih menjadi petugas kebersihan? Pertanyaan itu menusuk tepat ke inti masalahnya. Aura menunduk sejenak. Ia harus berhati-hati. Pak, saya punya alasan pribadi yang sangat kuat untuk menjauh dari dunia bisnis kelas atas. Saya pernah melihat bagaimana bahasa dan kepercayaan disalahgunakan untuk menghancurkan hidup seseorang, kata Aura, suaranya sedikit bergetar. Saya hanya ingin pekerjaan yang aman, yang tidak melibatkan risiko intrik sebesar ini. Raihan menatap matanya, mencari kejujuran. Apakah risiko intrik ini ada hubungannya dengan temuanmu mengenai Tuan Zaid? Aura menghela napas, menyadari bahwa ia tidak bisa bersembunyi lagi. Ya, Pak. Tuan Zaid Al-Maktoum bukan hanya penasihat. Dia adalah seseorang dari masa lalu keluarga saya. Seseorang yang, Aura ragu sejenak. Seseorang yang saya yakini pernah menjebak ayah saya bertahun-tahun lalu. Kini giliran Raihan yang terkejut. Matanya membesar. Jadi, ini bukan sekadar analisis bisnis biasa, tanya Raihan. Ini adalah upaya pribadi untuk mengungkap kebenaran. Aura menarik napas dalam-dalam. Ruangan kantor Raihan yang mewah terasa seperti ruang interogasi. Ia memutuskan untuk jujur, sejauh yang diperlukan untuk melindungi Raihan, tanpa membahayakan dirinya sendiri. Ini adalah upaya untuk mencegah Bapak jatuh ke lubang yang sama. Pak, jawab Aura tegas. Ayah saya adalah seorang ahli bahasa yang bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan internasional. Sekitar 20 tahun lalu, ia dituduh membocorkan rahasia dagang sebuah proyek besar. Reputasinya hancur, dan tak lama kemudian, ia meninggal. Siapa yang menjebaknya? Tanya Raihan. Saya tidak punya bukti sah, tapi semua petunjuk mengarah pada Tuan Zaid Al-Maktoum. Dia adalah kolega dekat ayah saya saat itu, ungkap Aura. Saya bersumpah untuk menjauhi dunia ini, karena saya tahu betapa berbahayanya intrik di level triliunan. Saya hanya ingin aman. Raihan berdiri, berjalan menuju jendela besar, menatap keluar kota. Ia memproses informasi ini. Asisten pribadinya, yang baru diangkat dari petugas kebersihan, ternyata memiliki sejarah pribadi yang terkait langsung dengan investor asing paling krusial perusahaannya. Dan kamu yakin, dia kembali mencoba trik yang sama? Raihan menoleh, menatap Aura. Kejanggalan dalam dokumen ini terlalu spesifik. Pak, itu bukan kesalahan penerjemahan, tapi celah yang disengaja. Tuan Zaid sedang menciptakan skema di mana dia bisa melarikan diri dengan sebagian modal kita, dengan dalih hak penarikan parsial. Jelas Aura. Jika proyek ini gagal, hanya nama Bapak dan perusahaan yang akan hancur, sementara Tuan Zaid sudah mengamankan posisinya. Keheningan kembali melanda. Raihan tahu, naluri bisnisnya, yang selama ini sangat ia andalkan, kini dipertaruhkan oleh pengakuan seorang gadis cleaning service dengan latar belakang misterius. Baik, Aura, kata Raihan, kembali duduk.
Nada suaranya kini berubah dari keterkejutan menjadi konspirasi. Mulai sekarang, misi utamamu bukan hanya menerjemahkan. Kamu adalah mata dan telinga saya. Kamu akan menjadi tim investigasi rahasia saya. Raihan mengambil pena dan mencoret beberapa paragraf di ringkasan eksekutif yang dibuat Aura. Kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kita akan terus maju dengan pertemuan Rusia minggu depan, kata Raihan. Tapi kita akan memasang jebakan. Kamu harus mencari tahu, siapa lagi di internal kita yang mungkin menjadi kaki tangan Tuan Zaid. Aura menatap Raihan, ada rasa hormat baru yang muncul. Raihan tidak meragukannya atau menertawakannya. Ia mempercayainya. Saya siap, Pak, jawab Aura, tekadnya kembali membara. Misi untuk membersihkan nama ayahnya kini sejalan dengan misi untuk menyelamatkan perusahaan Raihan. Namun, di lorong lantai direksi, Ibu Luna, yang memang sejak awal meragukan Aura, sedang mengamati dengan saksama. Ia melihat kedekatan antara Raihan dan Aura. Ia melihat map tebal yang diserahkan Aura. Api kecemburuan dan kecurigaan di hatinya semakin membesar. Ia memutuskan, ia harus menemukan kelemahan Aura, dan segera. Seminggu berlalu. Di Crystal Tower, desas-desus mengenai kenaikan Aura tidak mereda, tetapi Raihan mengabaikannya. Aura telah sepenuhnya beralih dari seragam hijau ke pakaian formal, tetapi ia membawa ketenangan dan kecerdasan analisis yang tak dimiliki karyawan lain. Hari itu, pertemuan dengan mitra Rusia akan berlangsung. Aura duduk di samping Raihan, di seberang meja yang diduduki oleh tim Rusia yang dipimpin oleh Bapak Dimitri, seorang pengusaha berpengaruh dengan mata yang sulit ditebak. Bahasa Rusia adalah salah satu bahasa yang dikuasai Aura, dan ia tahu, dalam negosiasi, tidak semua kata yang diucapkan adalah kata yang dimaksud. Pertemuan dimulai. Bapak Dimitri berbicara dengan nada datar mengenai risiko politik dan keamanan, merujuk pada beberapa klausul dalam dokumen yang sebelumnya dianalisis Aura. Tim Rusia berbicara dengan cepat, diselingi jargon teknis yang rumit. Aura menerjemahkan setiap kalimat dengan sempurna, namun ia juga membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah Bapak Dimitri. Saat membahas poin pendanaan, Bapak Dimitri menyebutkan bahwa beberapa bagian dana proyek akan disalurkan melalui entitas perantara yang berbasis di Timur Tengah, untuk efisiensi perpajakan. Aura menerjemahkannya, tetapi menambahkan catatan kecil kepada Raihan di bawah meja dengan pena. Dia sengaja menekankan efisiensi. Entitas ini sama yang disebutkan Tuan Zaid di dokumen Arab. Raihan mengangguk kecil, menunjukkan bahwa ia menerima peringatan itu. Raihan kemudian merespons dalam bahasa Inggris yang lancar, menekankan bahwa perusahaan Raihan sangat mementingkan transparansi penuh, terutama dalam transfer dana antar negara. Bapak Dimitri membalas dalam bahasa Rusia, nadanya sedikit meninggi. Aura menerjemahkan, beliau mengatakan bahwa kehati-hatian yang berlebihan dapat menghambat momentum kerjasama. Namun, Aura tahu ada arti tersirat. Ia melihat kedipan mata yang sangat halus dari Bapak Dimitri saat ia mengucapkan kata, momentum. Pak, dia sedang mencoba menekan Bapak agar tidak bertanya terlalu banyak tentang perantara itu. Bisik Aura pelan, sambil berpura-pura merapikan berkas. Raihan mempercayai insting Aura. Ia tersenyum tipis ke arah Bapak Dimitri. Tentu, kami menghargai momentum. Namun, sebagai CEO, saya bertanggung jawab penuh atas setiap rupiah yang diinvestasikan. Saya rasa tim legal saya perlu melihat detail perizinan entitas perantara tersebut secara langsung. Ini adalah prosedur standar kami. Wajah Bapak Dimitri, yang tadinya tenang, menampakkan kerutan samar. Ia berbicara lagi dalam bahasa Rusia, kali ini lebih lambat dan penuh peringatan. Aura menerjemahkan, beliau memperingatkan bahwa permintaan mendadak ini bisa dianggap melanggar etika dan menunda penandatanganan. Namun, di dalam hati, Aura tahu, ia baru saja menarik pancing, dan Bapak Dimitri baru saja menggigitnya. Raihan melihat keraguan di mata Bapak Dimitri. Ini adalah konfirmasi yang ia butuhkan. Seseorang, kemungkinan besar Tuan Zaid, telah menekan pihak Rusia agar menjaga kerahasiaan entitas perantara tersebut. Raihan memutuskan untuk meningkatkan tekanan. Saya paham kekhawatiran Bapak Dimitri. Karena proyek ini sangat penting, saya mengundang penasihat keuangan senior kami, Bapak Surya, untuk bergabung.
Bapak Surya akan menjelaskan betapa ketatnya regulasi transfer dana perusahaan kami. Raihan menekan tombol intercom. Tolong minta Bapak Surya dan tim legal masuk ke ruang rapat utama sekarang. Wajah Bapak Dimitri menjadi tegang. Tim legal dan keuangan yang tiba-tiba hadir berarti pemeriksaan mendalam yang tidak mereka harapkan. Rencananya untuk menekan Raihan agar bergerak cepat kini berantakan. Sementara Raihan dan Bapak Surya terlibat dalam pembahasan teknis mengenai regulasi, Aura diam-diam memanfaatkan momen itu. Ia pura-pura menuangkan air untuk Bapak Dimitri, dan saat tangannya bergerak di atas meja, ia menyelipkan sebuah kartu nama kecil ke saku jas Bapak Dimitri. Kartu nama itu bukan miliknya. Itu adalah kartu nama seorang mantan kolega ayahnya yang kini bekerja di sebuah badan investigasi keuangan independen. Di baliknya, Aura menuliskan kalimat singkat dalam bahasa Rusia, masalah Zaid Al-Maktoum. Ayah saya tahu kebenaran. Ia harus mengambil risiko. Jika Bapak Dimitri memang tidak terlibat dalam jebakan Tuan Zaid, ia akan terkejut dan akan menghubungi kontak tersebut. Jika Bapak Dimitri adalah bagian dari rencana, kartu itu tidak akan pernah terlihat lagi. Pertemuan berlangsung sengit selama 1 jam berikutnya. Tim legal Raihan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai struktur pendanaan perantara. Bapak Dimitri menjawab dengan sangat defensif. Suaranya dipenuhi amarah tersembunyi. Raihan mempertahankan senyum profesionalnya. Ia tahu ia telah memenangkan pertempuran kecil ini. Kesepakatan tidak ditandatangani hari itu, ditunda sampai tim Rusia bisa memberikan transparansi penuh mengenai entitas perantara tersebut. Setelah tim Rusia pergi, Raihan menghela napas panjang. Bagus sekali, Aura. Analisismu menyelamatkan kita dari terburu-buru yang fatal. Tuan Dimitri terlihat sangat tidak nyaman. Pak, lapor Aura. Mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan besar, Tuan Zaid sedang menggunakan konsorsium Arab sebagai kedok untuk menyalurkan dana ke entitas Rusia ini, sebelum dana itu ditarik kembali olehnya. Tepat, Raihan mengangguk. Kita harus mencari tahu siapa yang membantu Zaid dari dalam. Ibu Luna mencurigakan. Dia terlalu fokus menyerangmu, yang berarti dia ingin mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Aura tidak menceritakan soal kartu nama yang ia selipkan, karena itu adalah tindakan berisiko tinggi yang harus ia tanggung sendiri. Saat mereka berdua sedang merencanakan langkah selanjutnya, pintu ruangan diketuk. Ibu Rizka, salah satu direktur yang sempat meremehkan Aura, masuk. Wajahnya tidak lagi sinis, melainkan khawatir. Pak Raihan, saya baru saja menerima laporan aneh dari tim HRD. Ada permintaan akses database selama perusahaan yang dibuat atas nama Anda. Mereka meminta akses ke file-file proyek yang ditangani 20 tahun lalu. Raihan dan Aura saling pandang. Mereka tahu, ini adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Raihan berdiri dengan cepat. Akses atas nama saya? Kapan permintaan itu dibuat? Ibu Rizka tampak gugup. Sekitar 1 jam yang lalu, Pak. Mereka bilang itu, izin lisan, dari Bapak untuk keperluan audit internal mendesak. File yang diminta adalah arsip proyek lama, khususnya yang melibatkan konsultan bahasa asing sekitar 2 dekade lalu. Wajah Raihan mengeras. Saya tidak pernah mengeluarkan perintah itu. Siapa yang menerima izin lisan ini? Staf HRD mengatakan yang menelepon adalah Bapak Heru, dari tim legal. Dia bilang, Bapak sangat sibuk dalam rapat Rusia dan tidak bisa datang langsung. Aura segera menimpali. Bapak Heru adalah salah satu staf yang hadir di rapat Arab minggu lalu, Pak. Dia yang paling defensif saat Bapak memberikan saya tanggung jawab. Kini semuanya menjadi jelas. Tuan Zaid tidak hanya memiliki kaki tangan di luar, tetapi juga di dalam tim legal Raihan. Mereka berusaha mencari dokumen lama yang mungkin bisa mengancam reputasi Raihan, atau lebih buruk, mereka mencari arsip yang berhubungan dengan kasus ayah Aura. Cepat, Aura. Telepon tim IT sekarang, perintah Raihan. Bekukan semua akses ke database arsip lama. Cari tahu sudah sejauh mana data yang mereka ambil. Saat Aura menelepon, Raihan menghampiri Ibu Rizka. Rizka, ini masalah serius. Saya butuh kamu bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Jangan ada yang tahu bahwa saya sedang menyelidiki ini. Kita akan melihat sejauh mana Bapak Heru berani melangkah. Setelah panggilan telepon selesai,
Aura melaporkan. Pak, tim IT berhasil membekukan akses 10 menit yang lalu. Mereka sedang memulihkan log aktivitas. Tapi, sebelum dibekukan, Bapak Heru sempat mengunduh satu folder penuh. Nama foldernya adalah Kontrak Pagar Jati. Aura tercekat. Pagar Jati. Itu adalah nama kode proyek yang ditangani ayahnya sebelum skandal itu meledak. Raihan menatap Aura. Mereka tahu, Aura. Mereka tahu ada hubungan antara kamu dan proyek lama itu. Ini bukan hanya tentang uang saya lagi. Ini tentang menjatuhkanmu dan membatalkan kredibilitasmu di mata saya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Aura, suaranya dipenuhi ketegasan. Kita harus lebih cepat. Jika mereka sudah punya folder itu, mereka akan menggunakannya sebagai senjata. Mereka akan membocorkan ke publik bahwa asisten pribadi saya adalah putri dari seorang pembocor rahasia dagang, yang sudah pasti akan merusak citra perusahaan dan membatalkan semua kesepakatan yang baru saja kamu selamatkan. Jelas Raihan. Kita harus mengambil inisiatif, kata Raihan, matanya memancarkan tekad. Aura, saya butuh kamu fokus pada proyek Rusia, terutama Tuan Zaid. Saya akan menangani Bapak Heru dan kebocoran ini secara internal. Kita akan memulai operasi penyaringan. Raihan mengambil selembar kertas dan menuliskan 2 nama. Saya butuh kamu memanggil 2 orang ini ke kantor saya. Katakan saya ingin rapat mendadak mengenai anggaran proyek. Dan Aura, jangan pernah tinggalkan berkas-berkas penting yang kamu pegang. Raihan menyerahkan kertas berisi 2 nama kepada Aura. Bapak Heru dari tim legal, dan Ibu Luna dari pemasaran. 2 orang yang paling terang-terangan menunjukkan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Bapak Heru adalah pelaku pengunduhan file, jelas Raihan. Tapi Ibu Luna adalah orang yang berpotensi menjadi penyebar gosip tercepat. Kita akan menguji reaksi mereka. Aura segera memanggil kedua orang itu. 10 menit kemudian, Bapak Heru dan Ibu Luna memasuki kantor Raihan. Keduanya tampak bingung karena dipanggil bersamaan, terutama Ibu Luna yang merasa tidak punya urusan dengan anggaran legal. Silakan duduk, sambut Raihan dengan senyum ramah, yang justru membuat suasana semakin tegang. Aura duduk di samping Raihan, siap siaga. Raihan memulai rapat dengan membahas anggaran yang sebenarnya tidak mendesak. Aura mencatat dengan tenang, namun matanya mengamati. Bapak Heru, kata Raihan tiba-tiba, saya dengar Anda meminta akses ke arsip proyek lama pagi ini. Apakah ada masalah hukum terkait Tuan Zaid? Bapak Heru tampak terkejut. Keringat muncul di dahinya. Oh, itu, Pak Raihan. Iya, tim legal kami sedang melakukan audit rutin terhadap semua proyek yang melibatkan mitra Timur Tengah. Hanya untuk memastikan tidak ada celah di masa lalu. Audit rutin? Raihan mengangkat alisnya. Tanpa pemberitahuan kepada saya? Saya pikir Bapak sudah memberikan izin lisan kepada staf HRD. Pak, saya minta maaf jika terjadi salah komunikasi. Jawab Bapak Heru, berusaha mempertahankan ketenangannya. Raihan mengangguk, pura-pura percaya. Baiklah. Sekarang, Ibu Luna. Perhatian beralih kepada Ibu Luna. Ibu Luna, saya sangat menghargai insting Anda mengenai citra perusahaan. Jika ada berita buruk tentang latar belakang staf, bagaimana Anda akan menanganinya di mata publik? Ibu Luna tersenyum sinis. Ini adalah medan perangnya. Tentu saja, Pak Raihan, kita harus segera melakukan damage control. Jika kabar itu melibatkan isu sensitif seperti pembocoran rahasia dagang, kita harus segera memecat staf tersebut dan mengeluarkan pernyataan bahwa perusahaan tidak mentoleransi perilaku seperti itu. Reputasi lebih penting daripada satu individu. Aura mendengarkan dengan hati yang sakit, tetapi ekspresinya tetap datar. Raihan mengangguk puas. Terima kasih atas masukannya. Tapi bagaimana jika isu pembocoran rahasia dagang itu berasal dari 20 tahun lalu? Dan staf yang dimaksud adalah putri dari tertuduh. Ibu Luna tidak bisa menahan kegembiraannya yang tersembunyi. Matanya bersinar. Jika ada kaitan, itu adalah bom waktu, Pak Raihan. Kita harus segera bertindak sebelum media menemukan koneksi putri pembocor rahasia ini. Itu akan merusak semua proyek baru. Bapak Heru, yang tadinya gelisah, kini menunjukkan senyum lega. Reaksi Ibu Luna yang berlebihan
adalah yang dia butuhkan untuk mengalihkan fokus dari dirinya. Raihan menoleh ke Aura. Aura, apa pendapatmu? Jika rahasia ini terungkap, bagaimana kamu akan menghadapinya? Aura menatap Ibu Luna dan Bapak Heru. Saya akan menghadapi kebenaran, Pak. Saya tidak bersalah. Dan saya akan membuktikan bahwa ayah saya juga tidak bersalah. Siapapun yang mencoba menggunakan masa lalu saya untuk menjatuhkan perusahaan ini, saya akan melawannya. Setelah rapat penyaringan yang singkat itu, Raihan menyadari bahwa Bapak Heru adalah sumber kebocoran internal, dan Ibu Luna adalah saluran yang siap menyebarkannya. Raihan segera melancarkan langkah balasan. Ia sengaja membocorkan informasi palsu kepada Ibu Luna melalui saluran yang seolah-olah rahasia. Informasi itu menyebutkan bahwa tim audit internal baru saja menemukan data yang membersihkan nama ayah Aura, tetapi folder aslinya telah hilang karena kerusakan server lama. Ini adalah umpan agar Ibu Luna merasa bahwa dia harus bertindak cepat menggunakan file kontrak pagar jati yang sudah diunduh Heru sebelum semua bukti dibersihkan. Dugaan Raihan benar. 2 hari kemudian, sebuah website berita anonim yang fokus pada gosip bisnis menerbitkan artikel yang mengguncang. Headline-nya berbunyi, asisten pribadi CEO Crystal Tower, putri dari pembocor rahasia dagang 20 tahun lalu. Artikel itu secara implisit menuduh Aura sebagai risiko keamanan, mengutip sumber yang sangat dekat dengan kontrak pagar jati lama. Badai media meledak. Para direktur panik. Nilai saham perusahaan Raihan sedikit turun. Ibu Luna dan Bapak Heru tersenyum puas dari kejauhan. Raihan memanggil Aura. Bom sudah meledak, Aura. Tapi ini adalah kesempatan kita.